Salam sehat mahasiswa-mahasiswi Planner. Kembali lagi bersama saya Asa Bintang Kapiarsa, pengampu mata kuliah pengantar perencanaan wilayah dan kota. Pada video ajar kali ini, kita akan membahas tentang sejarah perkembangan kota tradisional dan kolonial di Kota Salatiga sebagai salah satu contoh kota di Indonesia. Yuk kita jalan-jalan mengelilingi kota sambil belajar sejarah perkembangan kota di Indonesia. Seperti yang telah kita ketahui bersama, bahwa zaman dahulu kala kota tumbuh dari sebuah perkampungan atau bisa disebut desa. Begitupun kota Salatiga, lahir pada era 750 Masehi di lokasi saya berada sekarang, yaitu Desa Hampra zaman dulunya, dan sekarang menjadi bagian dari Kecamatan Sidorejo. Di sini terdapat sebuah prasasti Plumpungan atau Hampra yang ditulis oleh Raja Banu di masa Kerajaan Mataram. Setelah kita melihat sejarah lahirnya kota Salatiga, kita akan membahas teori sejarah perkembangan kota tradisional dan kolonial. Menurut Lombard, pada masa ini, Indonesia terbagi menjadi 4 periode. Di setiap periodenya terjadi proses perubahan bentuk kota dan bangunan, dari kota tradisional hingga menjadi kota kolonial. Periode pertama berada pada abad ke-3 hingga 9, di mana pada masa ini Nusantara melakukan berbagai hubungan diplomatik dengan peradaban di Asia Tenggara dan Asia Timur, sehingga terjadilah aglomerasi perkotaan. Namun, kota-kota tersebut banyak yang belum ditemukan. Hanya beberapa jejak peninggalannya yang bisa kita amati hingga saat ini. Seperti lokasi kita sekarang ini, yaitu di Candi Dukuh Brawijaya 5, yang berlokasi di Kecamatan Banyu Biru. Kemudian dilanjutkan ke periode kedua, yaitu dari abad ke-9 hingga 15, di mana muncul kota-kota tradisional yang berbasiskan pada kepercayaan Hindu-Buddha di Nusantara. Kota-kota dibangun di sepanjang sungai hingga jauh dari pantai dan dapat dilayari oleh perahu untuk perdagangan. Contohnya kota Trowulan, ibu kota kerajaan Sriwijaya. Begitupun pula Rawapening untuk Salatiga zaman dulu. Menjadi urat nadi perdagangan kota dengan beberapa daerah lainnya, seperti Ambarawa dan juga Bawen. Kemudian era berpindah ke periode ketiga, yaitu dari abad ke-15 hingga 18, di mana tumbuh kota-kota di pesisir dan di delta sungai seperti kota Gresik, Demak, Batavia, dan juga Banten. Pada masa ini pula, pengaruh Islam juga masuk ke Nusantara. Pada masa ini, beberapa kota seperti Semarang, Batavia, Jepara sudah didatangi penjajah Eropa. Sisanya masih memiliki struktur kerajaan seperti Surakarta, Kartasura, dan Yogyakarta. Salatiga kala itu termasuk ke dalam wilayah kerajaan Mataram dan selanjutnya berubah menjadi Kasunanan Surakarta. Tak lama setelah itu, pada tahun 1757, kota Salatiga diserah terimakan kepada VOC di gedung yang ada di belakang saya ini, yaitu Gedung Pakuwon Perjanjian Salatiga.
Tak luput, kota Salatiga juga dibangun benteng pertahanan untuk melindungi fasilitas pemerintahan dan sarana vital kota di dalamnya, atau disebut sebagai intramuros. Benteng tersebut dinamai Benteng Fort de Herstel dan dibangun pada tahun 1746. Pada masa itu, benteng ini dibangun sebagai basis militer dan sekarang dikelola oleh Polres Salatiga. Selanjutnya, pada periode keempat, yaitu dari abad ke-19 hingga 20, muncul kota-kota kolonial